Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Devi Trikumalasari, dan rekan-rekan saya yang pertama Adi Yusuf, yang kedua Azi Nur Pujianto, lalu yang ketiga Emi Dian Wulandari, dan Zakia Salsabila. Di sini kami akan memaparkan materi yang telah kami diskusikan bersama pada mata kuliah Nilai-nilai Kejuangan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan 2022 dari jurusan Bimbingan dan Konseling dengan materi Kejuangan Integrasi Kebangsaan Masa Kedaulatan Nusantara sampai Pergerakan Nasional Indonesia. Diskusi yang telah kami lakukan memiliki tujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur setiap perjuangan bangsa dan memberikan pengertian pada generasi muda tentang masa kedaulatan Nusantara, pengaruh Islam dalam integrasi bangsa, masa pergerakan nasional dan kebangsaan, masa pendudukan Jepang di Indonesia, dan menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalisme pada peserta didik. Di sini kami akan membahas keempat topik pembahasan. Topik yang pertama yaitu masa kedaulatan Nusantara, yang kedua pengaruh Islam dalam proses integrasi bangsa, yang ketiga masa pergerakan nasional dan kebangsaan, dan yang keempat masa pendudukan Jepang di Indonesia. Baik, mari kita masuk di topik yang pertama, masa kedaulatan Nusantara. Nusantara pernah mengalami masa yang berdaulat dan berdikari sendiri, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan kuno diwakili oleh Kerajaan Mataram kuno, Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit sebagai pelopor terwujudnya Nusantara. Bukti peninggalan masa Kerajaan Mataram kuno yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi Borobudur yaitu peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang dibangun di masa dinasti Shailendra. Sedangkan untuk Candi Prambanan, yaitu peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang dibangun pada masa Raja Rakai Pikatan. Masa Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya menguasai daerah terpenting dalam jalur perdagangan internasional Asia Tenggara yaitu Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Nilai yang terkandung pada masa kedaulatan Nusantara adalah rakyat yang patuh dan setia kepada rajanya, memiliki patron klien yang tinggi. Pada masa ini mulai masuk berbagai agama seperti agama Hindu, Buddha, dan Islam yang dianut penduduk dengan penuh kerukunan. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang timbul antara lain adalah kesadaran akan jiwa merdeka, harga diri, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kerukunan hidup umat beragama, keberanian, dan kepeloporan. Pengaruh Islam dalam proses integrasi bangsa. Islam masuk ke Nusantara yaitu diawali dari masuknya Islam ke Indonesia juga merupakan bagian dari proses integrasi bangsa Indonesia. Peranan Islam dalam proses integrasi telah dipengaruhi oleh perkembangan historis. Pengaruh Islam dalam integrasi bangsa. Awal mula Islam masuk ke Nusantara adalah masuknya orang-orang Islam melalui jalur perdagangan. Ajaran agama Islam yang mengajarkan kebersamaan dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama, serta tidak mengenal kasta-kasta dalam kehidupan bermasyarakat. Pelajaran yang dapat diambil dari proses integrasi bangsa yaitu integrasi suatu bangsa merupakan suatu proses historis yang panjang. Semakin sering terjadi hubungan atau komunikasi, kontak budaya, pergaulan antar golongan suku bangsa, agama, dan tradisi daerah di Indonesia, maka akan semakin baik terbentuknya identitas bangsa. Semakin terdidik suatu bangsa, semakin baik paham kebangsaannya. Dengan integrasi bangsa, maka masyarakat Indonesia akan tumbuh berbagai jiwa, semangat, persatuan, dan nilai-nilai kejuangan lainnya. Masa pergerakan nasional dan kebangsaan. Prakarsa pergerakan. Masa pergerakan nasional dan kebangsaan merupakan masa peralihan dari masa sebelumnya yang melakukan perlawanan dengan senjata. Pada akhir abad ke-19, muncul beberapa tokoh Belanda yang memperjuangkan kehidupan rakyat Hindia Belanda. Muncul beberapa tokoh besar bangsa Indonesia seperti R.A. Kartini dan Wahidin Sudirohusodo yang memperjuangkan nasib bangsa Indonesia.
dan berdirinya organisasi berdasarkan ideologi. Puncak Pergerakan Nasional. Peristiwa Kongres Pemuda II yang berlangsung pada 26 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan Sumpah Pemuda yang nantinya dijadikan landasan perjuangan Indonesia Merdeka. Penetapan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dan penetapan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Pergerakan nasional. Paham integralistik muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pergerakan nasional yang berkembang pada awal abad ke-20 dipengaruhi oleh proses integrasi yang terjadi sejak ratusan tahun. Dalam masa pergerakan nasional, perjuangan jiwa pemuda semakin bergelora dan rasa harga diri sebagai bangsa yang tidak mau dijajah mengubah semangat dan perlawanan seluruh lapisan masyarakat terhadap penjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1942 sampai 1945, Indonesia telah dijajah oleh Jepang. Jepang pertama kali datang di Tarakan, Kalimantan Timur. Pertama-tama, yang dilakukan Jepang adalah menguasai sumber minyak karena sangat penting untuk melangsungkan perang. Jepang juga mengiming-imingi untuk mengusir sekutu dengan gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Gerakan 3A menjadi titik awal rakyat Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Pemuda Indonesia memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh tentara Jepang guna masuk dalam berbagai organisasi militer. Masa pendudukan Jepang sekalipun relatif singkat, namun secara efektif dan efisien berhasil memeras tenaga bangsa Indonesia melalui berbagai cara. Di desa-desa, segera dibentuk panitia pengerahan tenaga kerja yang dipropagandakan sebagai pahlawan pekerja yang melibatkan aparat kepamong kerajaan. Para pekerja ini disebut Romusa. Masa pendudukan Jepang sebagai masa persiapan kemerdekaan yang menurut perhitungan mereka, waktu itu akan segera datang sehingga untuk meraihnya akan segera tiba. Perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir penjajahan Jepang merupakan masa pematangan rasa nasionalisme dan kebangsaan. Nilai yang dapat diambil dari masa pendudukan Jepang di Indonesia yaitu nilai-nilai kejuangan yang bisa kita petik dari pergerakan nasional ini adalah jiwa dan semangat merdeka semakin digelorakan. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan lainnya seperti kesadaran berbangsa dan kebangsaan, kesadaran akan persatuan dan kesatuan perjuangan, kesadaran anti penjajah dan penjajahan, nasionalisme, patriotisme, serta jiwa persatuan dan kesatuan semakin digelorakan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.